Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita mulai pengajian kitab Al-Mizanil Kubra dengan pembacaan Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imam al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin. وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-imam al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana? Sama kitabnya. Halaman 5. Sama itu kan. Halaman 5. Mana? Waman tahaqqaqa bima dzakarna. Itu kayaknya itu sih. Waman barang siapa tahaqqaqa yang mengetahui siapa man, mengetahui dengan pasti bima terhadap sesuatu dzakarna yang telah menyebutkan kami, mengetahui daukon dengan dauk wa kasyfan dan dengan kasyaf, kama dzuknahu sebagaimana mencicipi kami hu kepada ma, wa kusyifa dan dikasyaf disingkap apa malana bagi kami, wajada jami' aqwalil a'immatil mujtahidina akan menjumpai semua kaul-kaulnya para imam mujtahid, wa muqallidihim dan pengikut-pengikut mereka, dakhilatan itu masuk fi qawaidis syariatil mudhahharati pada kaidah-kaidah syariat yang suci, wa muqtabasatan dan diambil min syu'a'i nuriha dari pancaran cahaya syariat al-mutahharah. La yakhruju tak keluar minha dari syariat qaulun wahidun apa satu qaul tak keluar anis syariati dari syariat. Wa sahhad dan benar mutabaqatuhu apa kesesuaiannya man qaulahu kepada perkataannya man bil lisani dengan lisan, inna sa'ira immatil muslimina ala hudan min rabbihim sesuai li'tiqadihi kepada keyakinannya man, dzalika akan itu semua mata benar keyakinan bil janani dengan hatinya. Orang yang sudah merasakan sebagaimana yang dirasakan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala, dia akan benar-benar mengetahui bahwa kaulnya para mujtahid, para pengikutnya itu masuk terhadap atau dalam bagian qawaidis syariah. Tidak ada satu kaul pun yang keluar dari syariat, tidak ada. Dan dengan itu juga dia bukan merupakan bagian dari orang yang munafik seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemarin. Kenapa kok nggak munafik? Karena antara lisan dan hatinya itu sama. Sama-sama meyakini, mengucapkan bahwa semua mazhab itu ala hudan min rabbihim, ada pada jalur kebenaran. Wa alima dan tahu siapa orang jazman secara pasti wa yakinan dan yakin anna kulla mujtahidin musibun. Dia akan tahu juga bahwa semua mujtahid itu benar.
Waraja'a dan akan menarik kembali siapa man angkaulihi dari perkataannya man al-musibu wahidun, bahwa yang benar itu cuma satu. Tadi itu ada yang salah bacanya itu la yakhruju minha qaulu wahidin anis syariat. Perkataan satu orang pun tak keluar anis syariat. Satu orang pun dari mujtahid maksudnya. Ya sama aja sih ya. Ya deh. Sama aja, qaulun wahidun, perkataan yang satu anis syariat, atau qaulu wahidin, perkataan satu orang pun di antara para imam dari syariat. Dia akan menarik kembali angkaulihi dari perkataannya al-musibu wahidun, yang benar itu satu, la bi ainihi, tapi yang mana yang benar itu enggak tahu. Orang yang sudah diberi karunia kasyaf oleh Allah akan mengetahui bahwa semua mujtahid itu benar, semua tanpa terkecuali, dan dengan sendirinya dia akan menarik kembali perkataannya. Apa perkataannya? Al-musibu wahidun. Di antara pendapat yang banyak itu, di antara para mujtahid yang banyak, yang benar cuma satu. Yang mana yang benar ya enggak tahu. Kama sayati idahu fil fusuli insyaallah ta'ala. Wartafa'a, dan orang yang sudah diberi karunia kasyaf juga hilang, terangkat at-tanakudu, apa kontradiksi, wal khilafu, dan perbedaan, indahu pada sisinya man fi ahkamis syariati, pertentangan di dalam hukum-hukum syariat, wa aqwali ulama'iha, dan kaul-kaul ulamanya syariat. Kenapa? Lianna kalamallahi ta'ala, karena sesungguhnya kalamnya Allah ta'ala, wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan kalamnya Rasulullah, yajullu anit tanakudi, itu agung, anit tanakudi, dari kontradiksi. Kalamnya Allah itu tidak mungkin kontradiksi satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kalamnya Rasulullah, karena Rasulullah itu dikatakan sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sejatinya bukan sabda Nabi, bukan sabda yang keluar dari keinginan Nabi, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar Nabi itu pasti wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, demikian juga sebagaimana kalamnya Allah dan Rasulnya tidak mungkin kontradiksi. Kalamul a'immati, adapun perkataan para imam, indaman, tapi bagi orang arafa yang tahu, migdarahum, akan kadar para imam, akan kualitasnya para imam. Wattala'a, dan tahu siapa man ala manazi aqwalihim, atas pijakan-pijakan kaul-kaulnya para ulama, wa mawadi istimbatatiha, dan tempat-tempat diambilnya kaul atau diproduksinya akwal. Fama min hukmin istambatahul mujtahidu, tidak ada satu hukum pun yang diproduksi oleh mujtahid illa kecuali wahwa, adapun hukum, mutafarriun, itu bercabang, minal kitabi awis sunnati, dari alkitab dan as-sunnah, au minhuma, atau dari kedua-duanya, dari kitab dan as-sunnah, ma'an, bersamaan. Wala yakdahu, dan tak merusak, fi sihhati dalikal hukmi, akan kebenaran hukum alladhi, yang istambato, memproduksi, kepada alladhi al-mujtahidu, siapa mujtahid, jahlu ba'dil muqallidina, apa tidak tahunya sebagian muqallid, tidak tahu bimawadi istimbatatiha, akan tempat-tempat diambilnya, bimawadi istimbatatihi, tempat-tempat diambilnya hukum. Semua hukum yang diproduksi oleh para mujtahid itu pasti diambil dari Alkitab atau dari As-Sunnah, atau dari Alkitab dan As-Sunnah secara bersamaan. Kalaupun ada orang yang tak tahu, ada sebagian muqallid yang tak tahu dalilnya, itu tidak jadi persoalan. Tidak membuat hukum yang diproduksi oleh para mujtahid itu berubah. Jadi nggak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada pengaruhnya. Karena dia nggak tahu aja. Padahal sejatinya ada rujukannya, tetap ada rujukan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wa kullu man syahida fi ahadits syariati, setiap orang yang menyaksikan tentang atau yang melihat hadis-hadis syariat, atau aqwali ulama'iha, atau kaul-kaul ulamanya syariat, menyaksikan tanakudon, akan kontradiksi, la yumkinu radduhu, yang tidak mungkin dihilangkan, fahuwa dhaifun nadhari, maka orang itu adalah orang yang
dhaifun nadhar, yang apa? Yang lemah cara pikirnya, yang nggak cerdas lah kasarnya. Orang yang melihat ada kontradiksi yang tidak mungkin diselesaikan, yang tak bisa diselesaikan, yang tak bisa dikompromikan, maka orang itu termasuk dhaifun nadhar, orang yang kecerdasannya lemah, kira-kira kayak begitu. Walau annahu, andaikan seseorang itu kana aliman bil adillati, andaikan dia tahu terhadap dalil-dalil allati yang istanada ilaihil mujtahidu, yang menyandarkan ilahi kepada lati al mujtahidu, siapa mujtahid, wa manazi'i aqwalihi, dan dia tahu terhadap dasar-dasar di antara kaul-kaulnya para mujtahid, lahamala kulla hadithin, dia akan mengarahkan setiap hadis, au qaulin atau qaul, wa muqabilahu, dan yang menyalahi hadis dan qaul, akan mengarahkan ala haliman, atas kondisinya orang, ihtada, yang mengikuti siapa, man martabati syariati, akan dua tingkatan syariat. Kalau dia orang yang benar-benar alim, benar-benar tahu kepada dalil, benar-benar tahu kepada rujukan-rujukan para mujtahid di dalam akwalnya, maka dia akan membagi hadis-hadis yang bertentangan menjadi dua tingkatan, tingkatan tasydid dan tingkatan takhfif. Fa inna minal ma'dumi, karena sesungguhnya termasuk hal yang ma'dum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah kana yukhatibun nasa ala qadri uqulihim, sesungguhnya Rasulullah itu yukhatibun nasa, mengajak orang berbicara, ala qadri uqulihim, sesuai kadar akal mereka, wa maqamihim, dan maqam mereka, fi hadratil Islam awil iman awil ihsan. Jadi Rasulullah itu keren, cerdas sekali, sebab Rasulullah bisa pilih-pilih kapan harus ngomong ini dan dengan siapa yang diajak ngomong, itu Rasulullah bisa pilih-pilih apa yang harus diomongkan kalau mukhatabnya ini, apa yang harus disampaikan kalau mukhatabnya ini. Misalnya ini baru tadi ngaji Sahih Muslim, Rasulullah bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda, memberikan jawaban yang tidak tunggal. Ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mali afdalu, atau ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama, amal apa yang paling baik dikerjakan, Rasulullah bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda tergantung siapa yang nanya. Dalam satu kesempatan Rasulullah menjawab imanun billahi, yang pertama iman kepada Allah, dalam riwayat lain ada rasulihi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, hajjun mabrurun, yang ketiga haji yang mabrur. Tetapi di kesempatan yang lain Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda, imanun billah wal jihadu fi sabilihi, jihad di jalan Allah. Kemudian di jawaban yang ketiga Allah tidak menyebutkan haji yang mabrur. Rasulullah tidak menyebutkan haji yang mabrur. Rasulullah menyebutkan sedekah misalnya. Sebab Rasulullah ditanya ayyur riqabi, budak mana yang hendaknya baik, yang paling baik disedekahkan atau dimerdekakan. Rasulullah menjawab amfusuha inda ahliha, budak yang terbaik menurut pemiliknya, wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal. Ini kan jawaban yang berbeda. Atau dalam lain kesempatan Rasulullah memberikan jawaban, misalnya ketika ditanya ayyul islami khairun, Islam seperti apa yang baik, Rasulullah jawabnya tut'imut ta'ama, kamu ngasih makan, wa tukri'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, kamu ngucap salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Itu Islam yang terbaik. Dan ini kan jawabannya berbeda seperti tadi. Ayyul a'mali afdalu, jawabnya iman kepada Allah, jawabnya iman kepada Rasulullah, jihad, dan seterusnya. Giliran ditanya ayyul islami khairun, Islam seperti apa yang terbaik, Rasulullah jawabnya kamu ngasih makan, kamu ucap salam. Di lain kesempatan Rasulullah juga pernah ditanya ayyul muslimina khairun, umat Islam mana yang baik, Rasulullah jawabnya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang tak mengganggu orang-orang sekitarnya, tak menyakiti orang-orang sekitarnya, baik dengan mulutnya ataupun dengan tangannya.
ini muslim yang terbaik. Dan dalam hal ini Rasulullah seperti yang disebutkan di sini yukhatibun nasa ala qadri ukulihim, menyampaikan pesan kepada orang-orang sesuai kadar akal mereka. Begitu kira-kira. Wa maqamihim fi hadratil Islam awil iman awil Islam. Wa ta'ammal, dan berfikirlah ya akhi wahai saudaraku, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata amanna, kami beriman. Lalu kul lam tu'minu walakin qulu aslam. Kalian tidak beriman, walakin akan tetapi kulu katakanlah aslamna, kami berislam. Al-ayat. Tuhid. Kalau kamu sudah lihat merenungi ayat ini, kamu akan tahu ilman dengan pasti bima kulnahu, dengan apa yang kami katakan. Jadi nggak sembarangan bilang iman. Kalian bilangnya harus aslam, Islam. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, fa aina khitabuhu li akabiris sahabati min khitabihi li ajlafil arabi. Mau ditempatkan di mana khitabnya Rasulullah kepada para pembesar sahabat, min khitabihi, dibandingkan dengan khitabnya Rasulullah kepada sekelompok orang Arab. Wa aina, maksudnya yang ndak akabir ya, yang asogir boleh. Wa aina maqamu man baya'ahu sallallahu alaihi wasallam, di mana posisinya orang yang membaiathu kepada Rasulullah, ala sam'i, untuk taat, sama mendengar, wa taati, dan taat, fil mansyati, ketika rajin, wal makrohi, dan yang enggak rajin, wal maksari, ketika susah, wal maisari, dan ketika dalam keadaan lapang. Mimman, ketimbang orang, tolaba ayyubayi'ahu sallallahu alaihi wasallam, meminta berbaiat kepada Rasulullah ala sholati subhi wal asri, untuk sholat subuh dan sholat asar fakot saja, duna ghairihima, bukan selain keduanya, minas sholawati, di antara sholat-sholat yang lain, wa duna zakati wal haji wa siyami wal jihadi, bukan zakat, haji, puasa, jihad, wa ghairiha, dan lain-lain. Kalau ndak yukhatibun nasa ala qadri ukulihim, lalu mau ditempatkan di mana sabda-sabda Nabi kepada para sahabat yang pembesar dengan sabda Nabi kepada orang-orang Arab pada umumnya yang bukan akabir? Padahal Nabi menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda-beda. Kepada akabirus sahabah berbeda, kepada ajlaful Arab juga berbeda. Kepada orang yang berbaiat kepada Nabi untuk taat, patuh kepada Nabi dalam kondisi apapun, dengan orang yang hanya meminta baiat kepada Nabi untuk sholat subuh dan asar saja, kan beda. Padahal sabda Nabi sama-sama untuk umat Islam, tetapi orangnya saja yang berbeda. Nah, di sini sekali lagi ditegaskan Nabi itu yukhatibun nasa ala qadri uqulihi. Enggak ada bedanya dong nanti akabirus sahabat dengan ajlaful Arab, dengan orang yang berbaiat untuk taat sepenuhnya dan orang yang berbaiat untuk taat separuh-separuh. Enggak ada bedanya kalau enggak kayak begitu. Kalau enggak ditafsiri seperti itu. Dan waqat tabi'al immatul mujtahiduna, sungguh ikut siapa para imam mujtahid, wa muqalliduhum, dan pengikut mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Ala dzalika, atas hal itu, melihat kondisi dan situasi. Fama wajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddada fihi, adapun sesuatu wajadu yang menjumpai siapa para mujtahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, saddada, memperberat siapa Rasulullah fi, di dalam ma'adatan biasanya, saddadu fihi, maka memperberat siapa para mujtahid fi, di dalam amron kana au nahyan, baik perintah ataupun larangan. Apapun yang mereka jumpai pada diri Rasulullah, Rasulullah memberatkan, ya para mujtahid juga akan memberatkan, baik itu perintah ataupun larangan. Wa ma wajaduhu khaffafa fihi, adapun sesuatu yang mereka menjumpai siapa para mujtahid itu kepada ma khaffafa, adalah meringankan Rasulullah fihi, di dalam ma khaffafu fihi, mereka para mujtahid juga akan meringankan. Fa'tamit ya akhi, maka berpedomanlah wahai saudaraku, ala tiqadi ma qarrartahu, untuk meyakini sesuatu yang aku tetapkan, wa bayyantu, dan aku jelaskan laka kepadamu, fi hadil mizani, di dalam mizan ini, wala yadurruka ghurabatuha,
dan tidak menjadi persoalankah kepadamu ghorabatuha, apa asingnya mizan ini? Fa inna, karena sesungguhnya mizan ini min ulumi ahlillahi ta'ala, termasuk ilmu-ilmunya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya, adapun hadhil mizan, aqrabu, adalah lebih dekat, ila tariqil adabi, kepada beradab ma'al imati, bersama atau terhadap para imam. Jadi ditegaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa mizan ini termasuk ilmu-ilmunya ahli Allah, ilmu-ilmunya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi persoalan kalau misalnya mizan ini asing buat kalian, itu enggak jadi persoalan, karena mizan ini termasuk ilmunya ahlillah. Jadi kalau enggak nyampe, ya wajar, enggak jadi persoalan. Ini satu bukan satu-satunya, salah satu di antara cara untuk beradab kepada para imam mujtahid. Mimma, dari sesuatu, tak takiduhu, yang meyakini engkau kepada ma anta engkau, min tarjihi madhabin, aqrabu ma'alamati mimma takidu min tarjihi madhabin ala madhabin bi ghairi tariqin syar'iyyin, tanpa jalan yang syar'i. Ketimbang kamu harus mentarjih satu madhab atas madhab yang lain, lebih baik kamu mengikuti cara yang saya sampaikan di dalam kitab Mizan ini, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa aina qaulu man yaqulu, di mana posisinya orang yang mengatakan inna sa'ira immatil muslimina ala awila immatil arba'atil an ala hudan min rabbihim, semua para imam mujtahid atau mujtahid yang 4 ada pada jalur kebenaran, zahiran wa batinan, mimman, dibanding orang yaqulu yang berkata talatatu arba'ihim, 3/4 dari mujtahid para imam, au aktar, atau lebih, ala ghairil haqqi fi nafsil amri. Kan gak sebanding antara orang yang meyakini bahwa semua mujtahid itu benar dengan orang yang mengatakan 3/4-nya mujtahid itu ada pada jalur kekeliruan, ala ghairil haqqi. Kan gak sebanding antara yang bilang semua mujtahid benar dengan orang yang bilang 3/4-nya tidak benar. Kan gak sebanding. Wa in aradta ya akhi, dan jika kamu ingin wahai saudaraku, anta lama engkau tahu, nafasata hadhil mizan, akan keindahan mizan ini, wa kamala ilmi dhaikiha, dan kesempurnaan pengetahuan orang yang mencicipi mizan, bis syariati, dengan syariat, min ayatin wa akhbarin, ilmu bisyariati, dengan syariat, min ayatin wa akhbarin wa atharin wa aqwalin, fajma' laka arba'atan min ulama'il madahibi, kumpulkanlah ka untukmu arba'atan min ulama'il madahibil arba'ati, 4 orang dari para ulama yang dari madhab yang 4. Waqra' alaihim adillata madahibihim, baca alaihim, atas mereka, adillata madahibihim, akan dalil-dalil madhab mereka, wa aqwala ulama'ihim, dan qaul-qaul ulama mereka, wa ta'alilahum, dan alasan-alasan mereka, allati, yang sataru, menulis siapa ulama madhab, ha kepada, allati fi kutubihim, di dalam kitab mereka, wandur, coba lihat terus, kaifa, bagaimana, yatajadaluna, berdebat mereka, wa yudha'ifu, dan melemahkan, ba'duhum, siapa sebagian mereka, adillata ba'din, kepada dalil-dalil yang lain, wa aqwala ba'din, dan qaul-qaulnya yang lain, wa ta'lu, dan tinggi, aswatuhum, apa suara mereka, ala ba'dihim, atas suara yang lain, ba'dan, dengan sebagian yang lain, hatta ka'annal mukhalifa li qauli kulli wahidin, seakan-akan orang yang tak sepakat terhadap kaulnya masing-masing, qad kharaja, sungguh keluar, apa mukhalif, anis syariati, dari syariat, wala yakadu ahaduhum, dan hampir saja tidak ada salah satu dari mereka yang tak meyakini, ya takidu, yang meyakini, dalikal waktu, ketika itu, anna sayra imatil muslimina ala hudan min rabbihim abadan. Kalau kamu pengen tahu betapa indahnya mizan ini dan betapa sempurnanya keilmuan orang yang sudah mencicipi mizan ini, coba kamu kumpulkan 4 orang saja sebagai perwakilan dari madhab yang 4. Perwakilan dari madhabnya Imam Abu Hanifah, perwakilan dari madhabnya Imam Malik, perwakilan dari madhabnya Imam Syafi'i, dan perwakilan dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kalau sudah kumpul semuanya, kamu bacakan dalil dari masing-masing madhab itu. Coba lihat bagaimana mereka akan berdebat secara serius,
akan saling tinggi suaranya, akan saling apa ya, saling, kalau kata orang Madura itu saling bentak-bentakan, saling marah satu sama lain. Padahal di antara yang 4 itu tak ada satupun yang tak meyakini bahwa para imam itu benar. Kalau sudah kumpul, walaupun punya keyakinan yang sama, tetapi mazhabnya yang berbeda, tetap bakalan bertengkar. Nah, di situ baru kamu akan tahu bahwa orang yang mengamalkan mizan ini, atau kamu akan tahu akan keindahan kitab Mizanul Kubra ini. Kok jangankan beda madhab, satu madhab saja yang sama kumpul di Masul Masail, itu akan bertengkar. Yang berbeda seakan-akan keluar dari syariat. Itu nanti kamu akan tahu betapa indahnya kitab Mizanul Kubra ini. Bikhilafi sahibi hadil mizan, berbeda dengan orang yang punya mizan ini. Fa innahu, sesungguhnya sahibu hadil mizan, jalisun, duduk, ala minassatin, di atas kursi, fi sururin, dalam kebahagiaan, wa tumakninatin, dan tenang, kasultani, seperti sultan. Jalisun hakimun bi martabatai mizanihi, memutuskan dengan 2 tingkatan mizannya, ala kulli qaulin, atas setiap qaul, min aqwalihim, dari qaul-qaulnya para ulama. La yara, tidak melihat siapa sahibu hadil mizan, qaulan wahidan, akan satu qaul. Nah, tadi bisa dibaca qaulun wahidun, min aqwalihim, dari qaul-qaulnya para ulama, kharijan, yang keluar, an martabatil mizani, dari 2 tingkatan mizan ini, min takhfifin aw tasdidin, baik berupa meringankan ataupun memberatkan. Bal yara, bahkan melihat siapa sahibu hadil mizan, asyari'ata, kepada syariat, qabilatan likulli ma qaluhu, menerima terhadap sesuatu yang mengatakan siapa para ulama, para mujtahid, kepada emak. Kenapa kok bisa menerima semua yang dikatakan oleh para mujtahid? Liwus'iha, karena luasnya syariat. Berbeda dengan orang yang ngarang kitab mizan ini. Dia duduk dengan tenang, dia tinggal putuskan kalau ini masuk dalam kategori takhfif atau masuk dalam kategori tasydid. Karena sahibu hadil mizan melihat syariat ini amat sangat luas dan bisa menerima semua kaulnya para mujtahid. Saking luasnya bisa menerima semua kaulnya para mujtahid. Fa'mal, maka amalkanlah olehmu ya akhi, wahai saudaraku, bihadil mizani, dengan mizan ini, walimha, dan ajarkanlah olehmu kepada mizan ini, li ikhwanika, kepada saudara-saudaramu, min talabatil madhahibil arbati, dari orang-orang yang mempelajari madhab yang 4. Liuhitu, untuk apa kamu mengajarkan ini kepada orang-orang yang mempelajari 4 madhab? Liuhitu, agar supaya tahu mereka, biha, dengan hadhil mizan, ilman, secara yakin, illam yasilu ila maqamid dauqilaha. Ini mati lampu ini. Illam yasilu, jika tidak sampai siapa orang, ila maqamid dauqi, kepada maqam dauq, laha, kepada hadil mizan, bitoriqil kasfi, dengan jalan kasyaf, kama asyara ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana berisyarah ilaihi kepada maqauluhu ta'ala, apa firman Allah ta'ala, fa illam yusibha wabilun fatol, kalau tidak menimpa kepada tanah, wabilun, apa hujan yang deras, fatallun, maka minimal dapat hujan rintik-rintik. Kamu harus mengajarkan mizan ini kepada kawan-kawanmu yang mempelajari fikih perbandingan, agar supaya mengetahui mizan ini. Kalau misalnya dia tidak sampai kepada makom dauq, tidak sampai kepada makom kasyaf, minimal mereka tahu, bisa mengimani dan bisa pasrah terhadap kebenaran para imam. Sesuai dengan ayat Al-Quran, kalau kamu nggak bisa mendapatkan hujan deras, nggak bisa kebagian hujan deras, minimal kamu kebagian hujan yang rintik-rintik. Maksudnya kalau kamu nggak bisa mendapat kasyaf sampai kepada makom dauq, maka minimal kamu yakin dan pasrah terhadap kebenaran para imam madhab. Waliyafuzu aidan bisihhati i'tiqadihim, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mohon maaf karena tiba-tiba mati lampu, hujan gak selesai-selesai, lampu hidup mati, nah ini hidup lagi. Jadi pengajiannya sudah kadung dihentikan. Nah, kita berhenti saja. Kita lanjut besok lagi ya di sore hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.